Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi belajar di mata pelajaran tematik. Kita hari ini akan belajar subtema 2, yaitu perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 68. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua buah gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar seorang anak yang membantu ibunya sedang memasak air. Dan gambar yang kedua adalah gambar seorang anak yang sedang menikmati hangatnya sinar matahari. Pernahkah kalian berpikir kenapa air yang dimasak lama-kelamaan akan mendidih? Dan pernahkah juga kalian berpikir bagaimana sinar matahari bisa kita rasakan di bumi ini? Nah, hari ini kalian akan belajar tentang perpindahan kalor. Di pembelajaran kali ini, kalian akan mengetahui bagaimana panas itu dapat berpindah dan juga merambat. Pada kegiatan memasak air menggunakan nyala api kompor, maka api lama-kelamaan akan memanaskan panci. Panas panci itu kemudian akan merambat ke dalam air. Lama-kelamaan air akan menjadi panas dan kemudian air akan mendidih pada suhu 100 derajat. Hal ini membuktikan bahwa panas itu dapat merambat melalui media panci. Peristiwa yang kedua yaitu ketika sinar matahari atau panas matahari dapat kita rasakan di muka bumi. Tahukah kalian bahwa jarak antara matahari ke bumi itu sangatlah jauh? Akan tetapi, walaupun jauh, kalian bisa merasakannya. Hal ini dikarenakan cahaya matahari itu berpindah secara langsung dengan cara merambat ke bumi, sehingga kalian dapat merasakan hangatnya sinar matahari pada kulit kalian. Tahukah kalian bahwa jarak matahari ke bumi itu sejauh 152.100.000 km? Sangat jauh kan? Dari beberapa peristiwa tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa panas itu dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, perpindahan panas itu ada 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Hari ini kalian akan mengenal masing-masing jenis perpindahan panas tersebut. Gambar berikut adalah contoh dari penerapan perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kegiatan ketika kita memasak air. Untuk perpindahan panas jenis konveksi, ini biasanya terjadi pada benda cair. Contohnya yaitu peristiwa air yang mendidih. Nah, untuk jenis konduksi itu ditunjukkan dengan gagang panci yang lama-kelamaan akan terasa panas ketika panci tersebut diletakkan di atas bara api. Sedangkan radiasi itu terjadi ketika kulit kita merasakan panas secara langsung dari bara api yang menyala. Jadi, jika konduksi itu melalui perpindahan panas melalui zat perantara, sedangkan radiasi itu perpindahan panas secara langsung tanpa perantara. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan zat perantaranya. Mari kita simak penjelasan masing-masing jenis perpindahan panas tersebut. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara. Biasanya terjadi pada benda padat. Yang kedua yaitu konveksi. Perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya.
Ini biasanya terjadi pada benda gas dan juga benda cair. Dan yang ketiga yaitu perpindahan panas secara radiasi, yaitu perpindahan panas dengan pancaran secara langsung yang tidak membutuhkan zat perantara. Selanjutnya, mari kita simak satu persatu penjelasan dari perpindahan panas lebih detail lagi. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara atau perpindahan panas atau kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Yang berpindah hanya energi panasnya. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Contoh peristiwa konduksi yang pertama yaitu ketika kalian membakar ujung besi. Lama-kelamaan, ujung besi yang kamu pegang akan terasa panas. Hal ini menunjukkan bahwa panas dari api itu akan merambat melalui besi sebagai zat perantara menuju tanganmu. Yang kedua yaitu peristiwa menyetrika baju. Aliran listrik yang mengalir pada kabel lama-kelamaan akan memanaskan kepingan baja pada setrika sehingga dapat digunakan untuk menghaluskan pakaian kita. Yang ketiga yaitu piring yang akan menjadi panas ketika kalian meletakkan makanan panas di dalamnya, seperti ketika kalian membuat sarimi. Nanti lama-kelamaan piring atau mangkok yang kamu gunakan akan terasa panas. Dan yang terakhir yaitu panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Perpindahan panas yang kedua yaitu jenis konveksi. Perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Terjadi pada benda gas dan juga benda cair. Contohnya yaitu pada balon udara yang akan bergerak ke atas dan ke bawah. Yang kedua yaitu air yang mendidih ketika dipanaskan di atas kompor. Yang ketiga yaitu peristiwa terjadinya angin darat dan juga angin laut. Nah, jadi anak-anak, untuk contoh konveksi ini terjadi pada peristiwa air dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Yang kedua, terjadinya angin laut dan angin darat atau yang disingkat dengan sila dharma, siang laut, malam darat. Dan yang ketiga yaitu gerakan balon udara yang naik dan turun. Perpindahan panas yang terakhir yaitu dengan cara radiasi, yaitu cara perpindahan panas dengan pancaran secara langsung yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya yaitu sinar matahari yang dapat langsung kita rasakan. Yang kedua yaitu peristiwa ketika kita menghangatkan tubuh di depan bara api. Dan yang ketiga yaitu rasa panas pada bola lampu yang lama menyala. Nah, itu tadi anak-anak contoh dari radiasi. Sinar matahari sampai ke bumi, menghangatkan tubuh di dekat sumber api, dan yang terakhir, panas dari bola lampu. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan berbagai jenis perpindahan panas atau kalor yang terjadi? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.